Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk seluruh pengurus BKM Musyawarah Al-Masjidiyah Ketua BKM Bapak Adani, koordinator dan seluruh tamu, seluruh jamaah Bapak Ibu, Bapak Ketua, semoga kita semua senantiasa Allah senantiasa memberkati kita. Allah tambahkan keberkahan hidup kita. Allah sempurnakan kita dalam kebaikan. Dan Allah mendapatkan keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Kesempatan malam hari ini menjadi kesempatan yang istimewa. Karena ini pertemuan perdana setelah libur ada 2 bulan lebih. 2 bulan lebih sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Semoga setelah libur kita kembali semangat melanjutkan amal ibadah, melanjutkan kegiatan rutin sebagai bentuk upaya agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sebagai bentuk istiqomah kita. Karena yang namanya istiqomah Bapak Ibu itu bukan 5 tahun 10 tahun. Istiqomah itu terus sampai mati. Dia berhenti ngaji karena mati. Dia berhenti membaca Al-Quran karena mati. Dia berhenti sholat berjamaah karena mati. Orang yang matinya seperti itu Pak, falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya terus mengalir, gak putus-putus sampai nanti datang hari kiamat. Kalau cuma terus 10 tahun terus berhenti, pokoknya besok harus lebaran 2 baru ngaji lagi. Itu bukan istiqomah. Kalau sudah 10 tahun itu justru malah yang membahayakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kembali melanjutkan kajian kita Masyaallah Mimbar. Kita masih pada Babul Musyari, yaitu bab yang mana setiap nasihat itu berisi 10 nasihat. Dan kita kemarin terakhir di makalah yang ke-10, tapi belum selesai. Saya ulang di makalah ke-10, biar tuntas ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashiratu, makalah nasihat ucapan yang ke-10. Qala Rasulullah, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, al-afiyatu ala asyrati awjuhi. Al-afiyatu, kata Rasulullah, yang namanya afiyah ala asyrati awjuhi itu ada 10 macam. Kita sering menyebut kalimat afiyah, sehat wal afiyah. Apa itu afiyah? Ternyata selama ini kita memahami kalau sehat itu sehat secara lahiriah. Kalau afiyah itu sehat secara batiniah. Namun di sini ternyata lebih luas. Yang namanya afiyah itu ada 10 macam. Jadi orang
disebut mendapatkan afiat dari Allah kalau 10 masalah ini ada di dalam diri. Khamsatun fid dunya, 10 macam ini dibagi Pak. Khamsatun fid dunya, 5 diberikan di dunia. Wa khamsatun fil akhirah, dan 5 lagi fil akhirah diberikan di akhirat. Jadi dibagi 5 diberikan di dunia, 5 lagi nanti di akhirat. Fa'amal lati fid dunya, maka adapun afiyah allati fid dunya yang akan diberikan di kehidupan dunia ini, yang pertama al-ilmu, yaitu mendapatkan ilmu. Setiap kali Bapak punya kesempatan duduk di majelis ilmu, itu namanya Bapak mendapatkan afiyah, kesehatan batiniah, jiwanya sehat, batinnya sehat, hatinya juga sehat. Kalau nggak sehat, nggak bakal betah untuk di luar. Betul ya? Gelisah. Nggak bakal betah, gelisah. Bawaannya udah pengen buru-buru pulang aja gitu. Suruh berlama-lama di musola itu nggak kuat. Padahal maghrib sampai isya itu berapa jam? Ada nggak 1 jam? Enggak. Gak ada Pak. Cuma 40-45 menit doang. Maghrib sampai isya. Tapi rasanya lama, berat bagi orang yang tidak mendapatkan afiyah. Tapi bagi orang yang mendapatkan afiyah, duduk di majelis ilmu itu sesuatu yang menyenangkan. Dia rindu. Kayak kemarin kita libur lama gitu, rindu gak pengen ngaji. Bapak rindu gak libur lama kemarin? Gak ada yang rindu ngaji ya. Malah orangnya libur panjang lagi. Dan ini majelis yang paling lambat bukan. Habis ini ada libur lama lagi, ngaji ini belum bukan. Belum masih pengen libur. Dan ini bisa kita lakukan. Maka ketika Allah memberikan kekuatan, melapangkan hati kita senang mendatangi majelis-majelis ilmu, berarti Bapak mendapatkan afiyah. Yang pertama, di bagian fisik kita, batinnya kita sehat. Nah ini bedanya antara maling dengan orang saleh Pak. Orang maling, rampok, sehat ya? Sehat. Sehat Pak, nggak sehat nggak bisa rampok. Tapi afiah nggak? Enggak. Kalau dia afiah, makanya rampok. Nggak mungkin. Kenapa? Dia punya ilmu, dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi yang pertama. Yang kedua, wal ibadah, yaitu kemampuan beribadah. Dimanapun Bapak berada, kesibukan apapun yang sedang dilakukan, tetap punya waktu untuk ibadah. Orang seperti itu loh Pak, namanya mendapatkan afiyah. Beda kalau orang itu nggak dapat afiyah, walaupun nganggur tuh, sholat lewat semua. Ada orang begitu? Ada apa enggak? Padahal orang nganggur Pak. Malam juga ada. Akhirnya subuh kesiangan. Ya, bangun-bangun jam 8 melek, ngarah, kopi, rokok. Jam 11 tidur ya. Tidur lagi. Bangun-bangun, kelewat mulu sholat. Padahal nganggur. Kesempatan ada, waktu ada, tapi ibadahnya kelewat terus. Ini jelas orang seperti itu tidak mendapatkan afiyah dari Allah. Tapi sebaliknya, walaupun katanya sibuk, tetap waktunya sholat dia sempat. Dia selalu bisa menyempatkan sholat walaupun katanya sibuk. Itu yang afiyah. Makanya kita bisa meraba diri saya ini sudah mendapatkan afiyah atau tidak. Karena lawan
lawan dari afiah itu syaqiyah, orang yang celaka. Dan kita kok kemana-mana nggak pernah sempat ibadah, alasan sibuk, celaka. Dan sangat berusaha. Itu jadi kalau mau ke pasar, sholat subuh dulu di rumah, jangan udah tahu adat malah berangkat. Dan sholat subuhnya di mana? Kadang-kadang malah tak sholat. Ada nggak pada yang model begitu? Ya. Ada bangunnya masuk subuh. Ada juga subuh juga. Ya. Kenapa sibuk ngapain dagangan? Kan aneh juga. Kita bisa ngumpul. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wal rizqu minal halal. Orang kalau mendapatkan afiah dari Allah, keselamatan dan keberuntungan, dia mendapatkan rezeki yang halal. Allah kasih mudah mencari rezeki yang halal. Beda dengan orang syariah, orang celaka, Pak. Kalau orang celaka dari rezeki halal sulit, tapi bila rezeki halal, amalnya luar biasa. Anda kalau begitu, makanya Bapak apa ini? Saya kenapa ya giliran jujur kalau tidak ada rezeki? Kalau bohong, Bapak jangan berbangga hati. Kalau itu harus bohong terus. Bahaya Pak, itu adalah syariah. Terus bagaimana istighfar? Ya Allah, kenapa saya sulit mencari rezeki yang halal, tapi mudah cari rezeki yang haram? Bapak istighfar. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Jangan membiarkan begitu saja, biarin yang rezeki haram juga yang penting banyak. Nyari rezeki yang halal susah, biarin yang haram salah. Bahaya kalau kita berlarut-larut seperti itu, bahaya. Celaka dunia, celaka akhirat. Begitu Pak. Makanya bilang, kok orang dari rezeki halal Allah kasih mudah, biarin banyak yang penting betul salah. Iya. Sampai kemudian dikit yang banyak. Kadang-kadang ada orang ngomong begini, jangan kata rezeki yang halal, dari yang halal aja susah. Oh, itu namanya orang putus asa, Pak. Orang sudah putus asa begitu ngomongnya. Bapak jangan percaya. Kalau Bapak merasa sulit cari rezeki yang halal, Bapak banyakin istighfar. Kenapa? Berarti ada yang salah dalam diri kita. Tidak halal kalau benar. Cuma bohong doang, cuma modal bohong, dapat komisi. Dapat bohong. Giliran jujur nggak ada. Akhirnya saya masuk ke kepalanya, bukan. Kalau perlu jujur itu hancur, udahlah bohong itu apa? Setan bermain di kepala kita. Makasih. Kadang-kadang orang suka nanya begitu. Kalau jadi saya rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum saya hijrah, ada rezeki uangnya luar biasa. Saya dapat rezeki halal, dulu halal, ya. Sekarang sudah hijrah, sudah taubat, jangan sampai. Ini masih proses perbaikan. Jadi rezekinya belum banyak kita kalau sudah serius, sudah istiqomah, baru bukan rezeki dibuka. Kalau sudah dibuka, sudah. Apa aja juga jadi rezeki halal. Yang ketiga, kata satu, jangan nyalain orang, jangan istighfar. Kalau saya rezeki mau jujur dan orang susahnya luar biasa. Yang keempat, wasabru ala syiddah. Afiah yang keempat yang Allah berikan di dunia adalah as-sabru ala syiddah. Diberikan kemampuan untuk sabar ala syiddah terhadap
sampai kemana teman-teman? Jadi nggak terlalu silau. Yang keempat, diberikan kekuatan untuk sabar. Pak, orang yang kuat, orang yang gagah itu bukan orang yang fisiknya kuat. Orang itu disebut kuat kalau bisa bersabar. Setuju Pak? Orang itu disebut kuat kalau bisa bersabar. Oh, saya kuat, angkat sekian kilo, sekian ton kuat. Tapi kalau ngamuk dulu kerjaannya, itu namanya bukan orang kuat. Orang kuat itu orang yang bisa mengalahkan nafsunya, orang yang bisa mengendalikan amarahnya, itu orang kuat. Nah, ketika Bapak diberikan kekuatan untuk bersabar, berarti Bapak mendapatkan keselamatan, keberuntungan. Sebab kalau orang itu tidak dikasih sabar, marah mulu kerjaannya, itu menghantarkan pada kehancuran hidupnya, menghantarkan pada kerusakan. Bapak suami, ibu punya suami marah mulu kerjaannya, gak punya duit marah, punya duit tetap marah. Adakah suami begitu? Ya, gak punya duit marah, bila punya duit galak, pelit, marah. Orang model begitu tuh hidupnya gak bakal bahagia. Dia gak kuat menahan tekanan hidup. Beda kalau orang itu punya kekuatan sabar menghadapi tekanan hidup, hidupnya tetap damai, tetap damai. Kerja semampunya, waktunya ibadah, waktunya ngaji, dia tenang, ada begitu. Orang bahagia begitu. Tapi kalau orang itu nggak kuat, akhirnya dia menyalahkan keadaan, suka menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan takdir. Yang lebih parah, menyalahkan Allah dan kata Allah bahagia sama dirinya. Kalau begitu, kapan damainya, kapan bahagianya, nggak bisa. Makanya, ketika kita dihadapkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kok kita bisa sabar? Alhamdulillah. Sabar itu. Kalau nggak stres 10, punya duit stres, punya duit banyak stres. Tahu gimana nih? Mau beli apa nih stres? Nggak bisa tenang. Mau hajatan stres. Selesai hajatan orang stres dulu. Kapan bahagia? Gak bisa bahagia kalau gak bisa sabar, Pak. Orang miskin kalau gak bisa sabar tersiksa hidup. Orang kaya sama gak bisa sabar binasa. Saya ulang. Orang miskin kalau gak bisa sabar dia akan tersiksa di dalam hidupnya. Orang kaya tapi gak bisa sabar dia akan binasa. Punya duit banyak, badan sehat, nggak sabar, pengen beli ini, pengen beli itu, ini itu. Apakah bahagia? Dia ujung-ujungnya pasti binasa, Pak. Pasti ujung-ujungnya binasa. Kenapa? Karena dia suka memperturutkan orang tak sabar itu tidak nafsu, pasti binasa. Nah, ini tiga-tiga kalau kita semua. Orang miskin kalau nggak sabar, dia akan tersiksa dan keadaan tersiksa. Beda Pak, orang miskin kok sabar, dia akan damai. Orang kaya kok sabar, dia akan menjadi sosok yang baik dan terus berbuat. Dia punya duit kalau beli mobil ini itu mah bisa, tapi dia lebih memilih mobil masalah mending buat ini, dia dulu, mending buat bangun, terus itu langkahnya yang sangat. Coba Bapak
6 bulan ditarik isi. Saya memiliki nggak sabar itu. Yang kelima, afiat yang Allah berikan di dalam dunia kehidupan kita, wasyukru ala nikmat, kemampuan bersyukur atas nikmat Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, pernahkah Allah meninggalkan kita tidak membagi nikmat? Pernahkah Allah tidak membagi nikmat? Ya. Pernah enggak? Ya. Enggak pernah Pak. Tiap saat Allah membagi nikmat. Pernahkah Allah meninggalkan kita? Ya enggak pernah. Yang ada itu kita Pak yang sering meninggalkan Allah. Betul. Saya kasih contoh. Bapak bangun kesiangan jam 9. Sholat subuh enggak? Bapak masih dikasih nikmat? Masih dikasih umur, dikasih badan sehat, masih bisa makan, ngopi, merokok, padahal sebelumnya. Artinya apa? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Kita aja yang sering tinggalin Allah. Betul. Kalau begitu menurut kelakuan kita, disadari kok nggak berubah-berubah, awas bentar Allah sentil aja. Cara begitu kira-kira bahasa Arab. Ditungguin tobat tuh bertobat-tobat, disentil aja sekarang. Udah Pak, salah kamu kita Pak. Ini umpamanya nih tiba-tiba dicabut nikmat kita, gara-gara kita nggak pada bersyukur. Begitu karena nggak pada bersyukur, nggak mau ibadah, terus bangun tidur, Bapak mati sebelah badannya. Oh, sedihnya. Beli mati sebelah, mati semua. Jangan semua. Nah, makanya saya udah orang yang pakai bersyukur. Kalau bersyukur itu caranya gimana? Kerjakan kewajiban kita, ibadahnya dijaga. Itu pada bersyukur. Ngomong kemana-mana, alhamdulillah, tapi sholat tidak dikerjakan, itu bukan syukur Pak. Itu namanya orang kosong. Ya namanya syukur itu, di samping ucapin alhamdulillah, dia tunaikan kewajiban. Itu benar-benar bersyukur. Nah, kok kita jadi orang pandai bersyukur, berarti kita mendapatkan afiat. Kalau kita tidak mau bersyukur, kita mendapatkan syariah, kecelakaan. Pasti celaka. Orang itu kalau pada bersyukur, dia akan mati tersiksa oleh gengsinya. Tersiksa oleh gengsinya. Bapak kalau punya istri, nggak pada bersyukur, Bapak akan disiksa oleh istri itu. Betul nggak ya? Beda kalau istri kita pada bersyukur ya. Walaupun saya dikasih uang dana 300.000, alhamdulillah. Betul nggak? Besok dia dikasih 30.000, alhamdulillah. Ini pada bersyukur. Kalau nggak pada bersyukur, Bapak kasih banyak ditumben-tumbenin. Tumben banget. Dikasih dikit dulu, dikasih banyak. Dompet. Istri ya begitu ya. Nah, itu beberapa perkara yang Allah berikan di dunia. Sekarang afiat yang kelima yang hanya diberikan di akhirat. Wa amal lagi fil akhirah. Wa amal lagi ada perhatian fil akhirati yang akan diberikan di hati kehidupan akhirat. Fa innahu yatihi malakul maut
malakul mauti, malaikat pencabut nyawa, birrahmah, dengan penuh kasih sayang, wal lutfi, dan penuh kelembutan. Itu bedanya. Dari situ kita sudah dimulai. Orang itu kalau dapat apa? Nanti matinya enak. Matinya enak, lembut. Sakaratul mautnya itu lembut. Keluarnya tuh lembut. Bahkan kadang yang nungguin itu gak lihat. Begitu halusnya. Beda kalau orang itu syafi'ah, orang yang celaka, disiksa sebelum mati. Udah gitu sakaratul mautnya menyakitkan ya. Kejutan, merokok, tidak. Nanti matanya melek, bisa nutup. Itu namanya kosya, syafi'ah, orang celaka. Makanya kita butuh rahmat, warahmatan indal maut, kan gitu kita katanya. Ya Allah berikan rahmat indal maut, ketika mau mati. Dan itu namanya afiat, Pak. Orang yang dapat afiat, dia akan didatangi malaikat maut dengan penuh kehormatan. Sehingga kalau itu dicabut, itu tidak menyakitkan. Padahal kata Rasulullah, roh itu dicabut, Pak, itu sakitnya seperti binatang yang dikulitin hidup-hidup. Bapak bayangin, nggak usah kulit lah, kuku kita nih Pak dicabut, sakit gak kira-kira? Langsung pingsan Pak. Itu baru kuku doang Pak. Nah, gambarannya seperti dikuliti hidup-hidup, betapa sakitnya itu sangat lama. Tapi bagi mereka yang mendapatkan afiat, kematian itu perlu tidak menyakitkan. Kemarin ada kejadian yang luar biasa Pak di kampung Tugu hari ini. Salah satu imam Masjid Baitur Rahman, masjid yang di jalan seperti ini, itu meninggal dunia saat imami sholat subuh. Udah benar beritanya belum? Meninggal dunia saat imamin sholat subuh. Tinggal salam doang Pak, meninggal dunia. Subhanallah, kematian yang indah. Bapak pengen gak mati begitu? Enggak. Pengen apa Pak? Tentaran, pengen tentaran itu. Iya. Ya nggak kesampaian kalau dia bisa. Iya, karena subuhnya sekali-sekali ya. Itu kematian yang indah, kematian yang diimpikan setiap muslim. Mati sedang ibadah, dijamin husnul khotimah. Kalau husnul khotimah dijamin surga. Saya kenal beliau karena beliau 3 kali itu hadir di majelis saya, yaitu majelis Tasmiyah Al-Quran setiap ahad subuh. 3 kali beliau hadir, sehingga saya cukup kenal beliau. Habis itu gak datang lagi karena gak ada yang boncengin. Beliau itu kalau gak ada yang boncengin dia gak bisa kemana-mana. Tapi sempat silaturahmi. Yang saya ambil pelajaran, kenapa sama Allah memuliakan beliau sampai kematiannya indah. Yang saya amati ini, satu, beliau orang yang istiqomah. Alim lah enggak pernah mondok, enggak. Cuma istiqomah, haji, ikhlas, bukan kalau pengen dianggap imam biar wah. Yang kedua, beliau itu pendiam, tapi diamnya ramah. Kan ada kalau orang diam tapi Menyakitkan. jutek, gitu ya. Diamnya jutek, judes kan. Ada lagi orang yang diam tapi keselin kan. Ini enggak, beliau itu diamnya itu ramah. Diamnya itu enak dipandang. Karena senyumnya terus mengembang. Yang nulis dia nggak nulis.
Masa dia. Dan beliau punya hati itu damai. Dia orang bima, damai Pak. Beliau punya hati itu damai. Enggak punya kok hati iri, dengki, atau ngomongin orang, atau sakit hati. Ya. Kadang-kadang kita candai itu cuma hehehe doang. Enggak ada namanya keras itu, lembut damai. Nah ini pelajaran. Jadi orang yang seperti itu mendapatkan afiat. Dari cara dia mati saja dan luar biasa. Makanya mumpung Allah masih berikan kekuatan, ayo kita bareng-bareng berdua istiqomah yang kaji. Memang benar Pak, males bawaannya, paksa Pak. Kalau nggak gitu terus kapan lagi? Nunggu tua, makin tua makin males Pak. Mudanya aja males, tuanya langka orang-orang begitu tua rajin itu langka. Yang ada itu kalau mudanya males, biasanya tuanya tambah males. Kalau mudanya rajin, tuanya biasanya ketemu lagi rajinnya. Makanya dari sekarang istiqomah. Yang kedua, la yurawi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. La yurawi'uhu, tidak akan membentak, tidak akan galak kepada orang tersebut. Siapa? Munkarun wa nakirun, munkar nakir fil qabri, di dalam kubur. Bapak artikan kita mati nih, di kubur didatangi dua malaikat namanya munkar dan nakir. Munkar nakir itu baratnya luar biasa. Para sahabat Umar bin Khattab jadi bentak. Tapi kalau kita dapat afiat, munkar nakir juga bakal galak, nggak bakal bentak. Dia tetap lemah lembut nanyain kita. Ditanya, mas muka manusia apa? Malu bukan siapa mengaku barunya. Kenapa lembut? Wah, untuk kuat alim harus lembut. Soalnya kalau enak adalah tahu ya. Itu kira-kira. Tapi orang yang sholatnya sholat berjamaahnya juga males. Kira-kira galak kayak itu bakal mengalahkan. Habis Pak. Begitu Bapak kan bisa jawab ditutup Pak. Sampai digambarkan dalam kitab At-Tafsir ketika ditutup itu mayat itu menjerit, jeritannya didengar oleh seluruh makhluknya Allah illa insaini, kecuali dua makhluk yang gak dengar cerita mayat. Dua makhluk itu siapa? Manusia dan jin. Binatang dengar Pak, anjing dengar. Maka jangan heran kalau anjing suka melolong. Di kuburan kadang ayam betak-betok teriak-teriak. Itu ayam lagi dengar, mayat lagi teriak. Yang gak dengar itu cuma manusia sama jin. Makanya manusia suka susah dibilangnya. Gimana berani susah dibilang. Semoga Allah berikan kami yang bisa seperti itu. Semoga bermanfaat.